Frustrating, mate. United draw against Newcastle at Old Trafford. Where's the goal? Yes, people. Yes, people. What is going on? Manchester United seri seperti rasanya kita kalah, men. Seperti kalah rasanya. Banyak peluang, tapi hanya 2 shots on target. What is this? Sebelum saya mulai analisanya, ya please subscribe, dukung channel saya, tekan tombol like. Thank you. Kita mulai dari babak pertama ya, babak pertama. Ya memang Newcastle United lebih baik daripada kita dalam hal menciptakan peluang ya. Mereka punya satu serangan ya dari free kick. Kemudian bounce, diumpan lagi oleh Kieran Trippier dan Joelinton. Hampir aja bikin gol dengan kepalanya itu, men. Hampir aja. Tapi untunglah David De Gea penampilan ke-500 untuk Manchester United memberikan tuah yang positif. Bolanya mental ke gawang. Thanks God. Kemudian terlepas dari peluang satu itu aja, Newcastle gak ngapa-ngapain sampai akhir pertandingan. Mereka parkir bis dan gak punya bensin buat nyerang counter ke Manchester United. Overall pertandingan memang Manchester United menguasai secara statistik ya. Kita punya ball possession 62%. 62%. Kita juga create chances 12 kali, melakukan 15 kali tendangan, tapi hanya 2 yang on target. What was wrong with our front line? What was wrong, mate? Gua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, Sancho, Anthony, Bruno. Mereka itu 4 orang dan shootingnya hanya 2. Fred the Red, oke? Satu peluang emas. Gak ada kiper dapat umpan dari Rashford, gak on target juga. Sisanya dia cuma lari-lari, blocking ya gak perlu kita kontrak pemain seperti Fred kalau cuma hanya lari-lari, blocking ya. Kita butuh end product. Ini pemain jelas bukan kelas dari Manchester United. Ya dia memang pemain yang karakternya bagus, senyum ya, ketawa-ketawa di tengah lapangan. But we need end products, man. We need end products. Dan Erik ten Hag mengganti Cristiano Ronaldo ya. Ini kondisi sedang kosong-kosong, pertandingan kurang 20 menit ya. Attacker dari Newcastle udah ditarik semua, men. Bruno Guimaraes dia limping habis di-tackle sama Bruno Fernandes. Miguel Almiron diganti. Callum Wilson diganti. Kemudian satunya siapa itu? Murphy itu diganti juga ya. Jelas mereka mengindikasikan parkir bis, tapi gue nggak tahu apa yang ada di pikiran Erik ten Hag ya. Kita jelas butuh 3 poin di pertandingan ini. Karena kalau kita lihat 2 pertandingan berikutnya, kita melawan Spurs yang jago banget parkir bis tapi punya bensin buat ngincer counter karena di sana ada Harry Kane, ada Sonaldo, Son Heung, Messi, ya, dan juga ada Richarlison. Oh my God, it will be nightmares, mate. It will be nightmares, okay? Dan kita butuh 3 poin, tapi gua nggak tahu kenapa Erik ten Hag malah ganti Cristiano Ronaldo dan mempertahankan Fred bermain 90 menit. This is criminal. Dari sisi pertahanan memang kita improve sangat besar sekali ya. Kita membuat orang-orang pemain seperti Callum Wilson, Miguel Almiron, Kieran Trippier dan juga Joelinton itu diam, men, gak bisa nyerang. Ini improvement, big fucking improvement. Tapi di lini tengah kita kehilangan sosok Eriksen. Eriksen is vital player for Manchester United. Ya, lu lihat kemarin serangan-serangan itu gak ada kreativitas yang berani menusuk di tengah lapangan, main kombinasi segitiga, sirkulasi bola juga sangat lambat, men. Karena kita ketahui kalau di situ sudah ada Fred, maka passingnya hanya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Saya sempat mikir
Ini zaman Ole apa zaman Erik ten Hag? Passing kanan kiri. Lebih aneh lagi ketika Cristiano Ronaldo diganti, baru kita main crossing. Tapi di sana nggak ada yang heading, men. Di sana hanya ada Marcus Rashford, di mana keahlian dia adalah sprint, pace, ya, berlari di belakang pertahanan lawan. Tapi ini lawan sudah menerapkan low block, low defensive, ya. Terus kita crossing endingnya apa? Marcus Rashford di menit-menit terakhir punya peluang untuk bikin gol melalui sundulan. Boy, he missed that. He missed that chances. Oh my goodness. Belum lagi ketika Rashford mengambil keputusan yang salah. Ketika sudah lolos dari jebakan offside, melewati kiper Nick Pope, gawang sudah kosong ya, tapi diumpan lagi ke tengah dan nemunya Fred lagi ya, dia ada di mana-mana. Itu harusnya posisi yang harusnya diisi oleh Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes balik lagi, dia sangat average, sangat rata-rata, tidak seperti Bruno yang gua ketahui, men. Apa yang terjadi dengan Erik ten Hag? Ya, kita lihat dia ketika di Ajax, dia selalu memanfaatkan semua substitution ya. Kita punya 5 substitution tapi kita hanya ganti 1. Di sana ada Alejandro Garnacho, ada Pellistri, Anthony Elanga, bahkan Zidane Iqbal bisa dimasukkan untuk mengganti Fred, man. Pilih aja, men, salah satu, ganti itu Fred. Tapi Erik ten Hag tidak melakukan itu, hanya melakukannya di Ajax. Gua nggak paham lagi apa yang ada di pikiran Erik ten Hag ketika melihat pertandingan itu. Apa dia lagi lihat pertandingan Leeds lawan Arsenal? Belum lagi soal wasit, men. Wasit, my god. Ini pertandingan liga kelas internasional, men, Liga Inggris, tapi masih ada wasit seperti ini, bahkan wasit VAR pun seperti itu. Ya, harusnya ada 3 penalti yang bisa diberikan oleh wasit ya. Ketika pertama pelanggaran dari Callum Wilson, ya, gue nggak tahu apakah itu memang benar pelanggaran, tapi sepertinya dia jatuh duluan sebelum dihalang oleh Rafa Varane. Tapi, men, untuk peluang dari Jadon Sancho di kotak penalti itu kelihatan Sean Longstaff kakinya ngait-ngaitin, man, ke arah kakinya Jadon Sancho dan itu terekam jelas tapi nggak dikasih penalti. Oh my god. Belum lagi pelanggaran kepada Cristiano Ronaldo oleh Kieran Trippier ya. Itu luar biasa, unbelievable, man. Kualitas wasit dari Liga Inggris bapuk. Sejak pertandingan melawan Omonia Nicosia ya, gua lihat MU struggle banget ya. Mereka seperti tidak punya keberanian untuk melakukan shooting, kombinasi segitiga, sirkulasi bola cepat. Itu sepertinya sudah nggak kelihatan dan mereka lebih concern ke defense ya, shaping formation ya. Supaya nggak terkena counter, formasi harus seperti ini, defense harus seperti ini. Tapi di depan ya banyak peluang, nggak bisa dikonversi menjadi gol. Ya, hanya 2 shots, mate. Wow, it's unbelievable. Oke, gue udah muak, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Belum lagi, bentar lagi pertandingan hari Jumat dini hari melawan Tottenham Hotspur. Berikutnya di weekend melawan Chelsea. Apakah kita akan survive? I don't know. Ya, I don't know. Tapi ya kita lihat player ratings versi saya berikut ini. David De Gea saya kasih nilai 7 karena ini pertandingan ke-500 dia, sebuah prestasi milestone yang luar biasa untuk seorang pemain yang bermain di klub sebesar Manchester United, konsisten ya. Kemudian untuk Diogo Dalot, ya Diogo Dalot harusnya dia bisa saya kasih 7 ya, dari defense dan menyerang dia sempurna malam ini. Hanya 1, men, ketika dia sudah masuk kotak penalti, sudah menggocek lawan tapi dia nggak shooting, dia malah cari pemain tengah. Kenapa? Apakah itu dilarang oleh pelatih kamu? I don't understand this. Center back pairing kita bermain luar biasa. Rafael Varane interceptnya luar biasa, headingnya luar biasa, dan juga Lisandro Martinez, men.
benar-benar mengkadalin itu yang namanya Callum Wilson dan juga Chris Wood. Gua nggak nyangka dia bisa menang heading, intercept, passingnya luar biasa. Mereka berdua aku kasih nilai 7. Sementara Luke Shaw memang sangat useful bagi tim-tim yang dilawan oleh Manchester United yang menggunakan low block. Ya, dia hanya kurang crossing aja men. Dia kenapa nggak crossing? Gua nggak paham ya. Makanya itu gua kasih dia nilai 6. Kemudian untuk Casemiro as usual, dia bermain elegan. Bahkan umpannya di menit-menit terakhir kepada Marcus Rashford itu nggak pakai kaki kiri men, pakai kaki kanan. Dia pakai kaki kanan sebelah luar, crossing yang luar biasa. Ya Rashford bapuk yang minta ampun ya, oke. Dia bagi gua malam ini dia tampil luar biasa. Dia adalah man of the match versi saya. Nilainya dia 7,5 men. 7,5 karena dia berperan ganda men di sini. Dia tidak hanya sebagai breaker di central defensive midfielder, tapi dia bisa maju untuk create chances. Ya, gua nggak tahu apakah mungkin dia udah nek sama yang namanya Bruno dan juga Fred yang kurang menciptakan chances yang berbahaya buat striker terutama Cristiano Ronaldo. Sehingga Casemiro turun tangan untuk create chances. Fred 4. That's it. Sancho dan Bruno, gue kasih mereka nilai 5 ya. Nilai 5, babak kedua nggak kelihatan. Bruno kebanyakan komplain ya. Lu pemain Manchester United, lu kapten, jangan banyak komplain. Do action man, action. Ya, untuk Ronaldo ya, sayang dia diganti di menit 71 dan nggak banyak peluang yang dia miliki. Sampai dia kena kartu kuning, insiden dia nyuri tendangan bebas, ya. Tapi ya, gue agree kalau itu memang nggak dikasih karena wasit tangannya masih ke atas, ngangkat-ngangkat kayak gini, berarti bola belum boleh dimulai. Tapi ya, dia seorang predator, dia melihat pemain belakang mungkin Fabian Schär sudah menyentuh bola, mengumpan kepada Nick Pope, tapi Nick Pope tidak bergerak. Mungkin dia melihat itu dan dia tidak melihat wasit bahwa tangannya ke atas, oke? Ronaldo, gua kasih nilai dia 6, oke? Baik, untuk Anthony juga. Anthony bagus dalam bertahan. Ya, dia double up dengan Diogo Dalot. Sehingga serangan-serangan dari Newcastle dari sisi kiri atau pertahanan kanan dari MU itu mampet men. Tapi memang banyak keputusan dia untuk mengumpan itu salah ya. Ya, dan syutingnya nggak kelihatan lagi men, curling shooting yang luar biasa itu nggak kelihatan dan dia sepertinya enggan melakukan itu mungkin karena respect pada Ronaldo atau takut disalahkan oleh tim lain, dicap sebagai egois. Oh my god, ini masih 0-0. Harusnya Anthony bisa mencoba semua cara. Dah, gua kasih dia nilai 6. Marcus Rashford, ya dia miss chances, gua kasih dia nilai 5. Dia perlu clear up his mind, menemukan kembali ketajamannya, nggak cuman lari men ya. Latihan dong heading, latihan shooting lagi ya. Di situ toh ada Cristiano Ronaldo. Mungkin kamu bisa belajar lebih banyak secara langsung dengan Cristiano Ronaldo how to shoot. Oke. Baik, itu dulu match reaction dari saya dan juga player ratings. Buat kamu yang punya komentar-komentar lain silakan tulis di kolom komentar. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.